Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, seperti yang telah kita simak bersama, ada 5 orang nabi yang melakukan akad nikah pada hari Jumat. Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Musa. Selanjutnya yang keempat adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam kepada Siti Bilqis. Ini dilakukan pada hari Jumat, yang mana Nabi Sulaiman adalah raja dunia. Yang dirajai oleh Nabi Sulaiman, yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman, ini bukanlah kerajaan manusia doang, tapi meliputi kerajaan jin. Semuanya tunduk di tangan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Statusnya Nabi Sulaiman adalah raja, sedangkan Siti Bilqis adalah ratu di negeri Saba, di negara Yaman. Jadi pernikahan ini adalah raja dengan ratu, yang mana Siti Bilqis itu sebelum ditikah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu agamanya adalah agama Majusi yang menyembah api. Hal ini diberitakan oleh salah satu burung piaraan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan bala tentara manusia beserta jin dan binatang-binatang mengawal pergian Nabi Sulaiman. Tapi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mencari-cari burung hudhud, burung beo atau burung kakatua, ternyata tidak ada di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam mencari-cari sampai menanyakan kepada binatang-binatang yang sejenis burung, ternyata tidak ada yang tahu. Tidak lama kemudian burung hudhud ini memberitakan, "Wahai baginda Nabi Sulaiman, maaf aku pergi terlalu lama. Tanpa sepengetahuanmu, sesungguhnya aku telah melihat di negara Yaman ada suatu kerajaan yang dikuasai oleh seorang perempuan yang bernama Bilqis." Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengirim surat kepada Ratu Bilqis yang isinya untuk memasuki agama Islam. Nah, setelah itu Ratu Bilqis merasa ketakutan karena telah menerima ajakan supaya masuk Islam melalui surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikirim oleh burung hudhud. Akhirnya Siti Bilqis beserta pengawal-pengawalnya ini mendatangi negara Mesir. Kapan itu terjadinya pernikahan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis? Kita simak sama-sama. Wahwa hina atat Sulaiman ma'a arsiha bidu'ai Arsib bin Burhaya. Terjadinya pernikahan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis ini adalah ketika Siti Bilqis beserta rombongan, beserta bala tentaranya mendatangi kota Mesir. Ya. Sehingga dengan hebat-hebatnya waliullah, ada seorang wakil atau patih Nabi Sulaiman yang bernama Arsib bin Burhaya. Dengan kesaktiannya, dengan hebat ibadahnya, ini Arsib bin Burhaya mampu memindahkan keraton Siti Bilqis yang berada di negara Sabah, ya, dipindahkan ke negara Mesir.
Itu tanpa sepengetahuan Siti Bilqis. Warwiya, dan telah diriwayatkan, innahu kana lahu sab'una qaidan wa kullu qaidin alfu rajulin wa farisin. Telah diceritakan bahwa gagahnya, hebat-hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau itu mempunyai 70.000 pasukan berkuda. Sedangkan Ratu Bilqis kanat data jamalin wa kamalin. Nabi Sulaiman seorang raja, mempunyai pasukan yang sangat besar dari pasukan jin dan pasukan manusia. Sedangkan Ratu Bilqis mempunyai kecantikan yang luar biasa, dan kecantikannya sangat sempurna. Bahkan di kitab tafsir Ruhul Bayan diceritakan bahwa salah satu ayah atau kedua orang tua Ratu Bilqis adalah dari kalangan jin. Fahasadatha al-jin pakola. Nah, kecantikannya luar biasa sehingga jin-jin itu menghasut kepada Siti Bilqis agar Nabi Sulaiman tidak mempersunting Siti Bilqis. Dengan cara apa? Dengan cara memfitnah. Bagaimana laporan jin-jin itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Laporannya antara lain, faqalat inna laha aibaini ihdahuma naqisatut tul wasani kana sakuha misla sakil jamal. Wahai baginda Nabi Sulaiman, kata si jin, Siti Bilqis memang cantik, tapi mempunyai dua kekurangan. Antara lain kekurangan tersebut, satu, itu tingginya kurang. Sayang kalau jadi permaisuri istana, perempuannya pendek alias kurang tinggi, sedangkan engkau adalah baginda raja yang sangat tampan, gagah berani, dan tinggi. Sedangkan kalau mempunyai permaisuri yang pendek itu tidak layak. Nah, itu fitnahnya jin kepada Siti Bilqis yang disampaikan kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu namanya hoak. Yang kedua, kekurangan daripada Siti Bilqis, karena sakuha misla sakil jamal. Kakinya itu cantik, emang cantik wajahnya, tapi kakinya seperti kaki onta katanya. Itu pelecehan namanya. Mengapa? Jin banyak yang menghasut karena jin itu tidak mau bersaing, seolah-olah banyak jin-jin yang perempuan itu yang mau ya menaksir gitu ketampanan Nabi Sulaiman, sehingga menghasut agar Siti Bilqis tidak terlalu merapat kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk menanggapi dua kekurangan tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam butuh bukti, ya, butuh penelitian. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak begitu percaya, yang namanya Nabi tidak mungkin percaya hoak. Sehingga untuk mengatasi dua kekurangan tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam fa'amara Sulaiman ayun kiru arsaha panakaruhu. Sehingga ketika sudah ada berita bahwa Ratu Bilqis akan mengunjungi negeri Nabi Sulaiman di negara Mesir, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada bala tentaranya untuk menyulap, untuk memindahkan istana kerajaannya di mana? Di negara Yaman, di negara Sabah, supaya dipindahkan ke kota Mesir. Nah, summa amaro ayamalu sorhan min juzazin. Untuk menyambut kedatangan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada bawahannya agar membuat suatu gedung. Gedung tersebut harus dibangun dengan kaca. Wa yajru min tahtihi wa hawalihi, dan di bawah lantai gedung yang terbuat dari kaca harus banyak berbagai ikan yang sangat indah. Dan jangan lupa, kata Nabi Sulaiman, tolong harus banyak kodok. Wa yattakhidhu ala ra'sil ma'i qad kintaratan min juzazin papa'alu ma amaro.
Sehingga anak buah Nabi Sulaiman alaihissalam setelah diperintahkan untuk membangun suatu gedung dari kaca, dan di bawah lantainya itu dari kaca juga. Dan di bawah lantai itu dibangun sebuah kolam, yang mana di kolam tersebut banyak ikan-ikan dan banyak kodok-kodok. Untuk apa? Ini adalah siasat Nabi Sulaiman. Apakah betul atau enggak pengaduan jin bahwa Siti Bilqis adalah mempunyai kaki seperti kaki onta? Itu politik siasat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ingin membuktikan apakah pengaduan si jin yang mengatakan Siti Bilqis mempunyai dua kekurangan, satu tingginya kurang, kedua kakinya seperti kaki onta. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bagian pertama cerita tentang pernikahan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis cukup sekian, dan insya Allah selamat bertemu kembali di bagian kedua, masih menceritakan pernikahan Nabi Sulaiman alaihissalam pada hari Jumat. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.